Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sokletasi. Adapun sub pokok yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu sebagai berikut. Pengenalan alat-alat dari sokletasi, di mana dapat dilihat dari slide gambar dari alat sokletasi. Adapun bagian-bagian dari alat sokletasi yaitu pada gambar bagian 1 itu disebut sebagai kondensor, di mana kondensor berfungsi sebagai pendingin. Selain itu, kondensor juga dapat digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan. Pada gambar bagian 2 disebut sebagai timbal, di mana timbal digunakan sebagai wadah sampel yang akan diambil zatnya. Pada gambar bagian 3 disebut sebagai pipa F, di mana pipa F ini digunakan sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Pada gambar bagian 4 itu disebut sebagai sifon, di mana sifon ini digunakan sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon pelarutnya penuh kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Pada gambar bagian 5 itu disebut sebagai labu alas bulat, di mana labu alas bulat ini digunakan sebagai wadah dari sampel dan juga pelarut. Pada gambar bagian 6 itu disebut sebagai hot plate, di mana hot plate ini berfungsi sebagai pemanas larutan. Baik, selanjutnya yaitu kriteria bahan yang digunakan dalam proses sokletasi, di mana yang pertama yaitu pelarut yang mudah menguap, contohnya seperti heksan, eter, metil klorida, dan alkohol. Kemudian titik didih pelarut rendah. Apabila titik didih pelarut tinggi, maka itu tidak bisa menggunakan proses sokletasi. Kemudian memilih pelarut terbaik dari bahan yang akan diekstraksi. Kemudian pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dan yang terakhir yaitu sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, misalkan polar ataupun non-polar. Contohnya misalkan pelarutnya yaitu polar, maka sampel yang digunakan juga harus bersifat polar. Begitupun sebaliknya, jika pelarut yang digunakan non-polar, maka sampel yang digunakan juga non-polar. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kerja dari alat sokletasi, di mana prinsip kerjanya yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara simplisia ditempatkan dalam kelongsong yang telah diberi kertas saring. Kemudian cairan penyari dimasukkan dalam labu alas bulat atau dipanaskan sehingga menguap dan dikondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul-molekul. Cairan penyari yang jatuh ke dalam kelongsong akan menyaring zat aktif yang ada di dalam simplisia. Dan jika cairan penyari telah mencapai permukaan sifon, maka seluruh cairan akan kembali masuk atau kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler sehingga terjadi sirkulasi. Selanjutnya yaitu prosedur kerja dari alat sokletasi, di mana di sini saya mengambil salah satu contoh percobaan yang menjadi bahan utamanya yaitu kemiri dan pelarutnya yaitu kloroform. Dilakukannya percobaan ini yaitu untuk mengetahui kadar lemak dari sampel menggunakan metode sokletasi. Pertama-tama dihaluskan kemiri dengan mortar dan lumpang sampai halus, kemudian ditimbang sebanyak 50 gram. Kemudian dimasukkan kemiri ke dalam kertas saring yang dibuat dalam bentuk silinder, kemudian diberi kapas pada kedua sisinya. Setelah itu diisi labu pemanas dengan kloroform sebanyak 200 ml
dan menimbang batu didih, kemudian dimasukkan ke dalam labu panas yang berisi klorofor. Kemudian dialirkan air pendingin ke dalam kondensor. Mengekstraksi kemiri selama 6 kali sirkulasi. Selanjutnya, memasang labu pemanas yang berisi campuran minyak kemiri dan klorofon ke alat rangkaian destilasi. Membersihkan bagian luar labu pemanas dengan menggunakan tisu dan mendinginkannya. Kemudian diuapkan dalam lemari asam dan menimbang berat labu pemanas yang berisi minyak. Kemudian menghitung kandungan lemak atau minyak. Baik, selanjutnya yaitu analisis data dari alat sokletasi, di mana rumus dari analisis data sokletasi yaitu kandungan minyak sama dengan bobot minyak dibagi bobot sampel dikali 100%, di mana didapatkan hasil dari bobot minyak setelah dilakukan percobaan sebanyak 0,0798 gram, sementara bobot sampel kemiri sebanyak 50 gram. Jadi, kandungan minyak sama dengan 0,0798 gram dibagi 50 gram dikali 100% menghasilkan 18,15%. Jadi, kandungan minyak atau lemak sebanyak 18,15%. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.